109,9 FM Females Radio. Love Life, Love Music, teman terbaik kamu sepanjang waktu. Karena setiap cerita pasti selalu ada lagu yang menemani. Halo pendengar setia Females Radio, balik lagi bareng aku Andinesia Mazara yang bakal nemenin kalian dalam segmen Dunia Kampus dan juga broadcasting. Hari ini aku bakal ngebahas kegiatan perkuliahan produksi siaran radio bersama dosen kita, Bapak Adi Kusuma. Perkuliahan kali ini berlangsung cukup seru dan aktif karena mahasiswa tidak hanya mendengarkan teori, tetapi juga melakukan praktik langsung di depan kelas. Seperti biasanya, kelas diawali dengan praktik broadcaster. Nah, di pertemuan hari ini ada 3 orang mahasiswa yang maju ke depan untuk mencoba menjadi penyiar radio. Satu persatu mahasiswa membawakan siaran mereka masing-masing, mulai dari opening siaran, cara menyapa pendengar, membangun suasana, sampai cara membaca naskah dengan intonasi yang jelas dan nyaman didengar. Pak Adi juga memperhatikan bagaimana artikulasi pengaturan napas, serta ekspresi suara dari masing-masing mahasiswa. Karena dalam dunia radio, suara itu jadi hal yang paling penting, walaupun pendengar tidak melihat wajah sang penyiar, tapi dari suara saja, seorang broadcaster harus bisa membuat pendengar merasa nyaman dan juga tertarik untuk terus mendengarkan siaran. Setelah sesi praktik selesai, perkuliahan dilanjutkan dengan pengecekan tugas setiap kelompok oleh Pak Adi Kusuma. Tugas yang dicek kali ini adalah berita radio dan juga iklan layanan masyarakat atau yang biasa disebut dengan ILM. Pertama, Pak Adi mengecek tugas berita radio dari masing-masing kelompok. Beliau menjelaskan kalau berita radio berbeda dengan berita cetak atau berita televisi. Dalam radio, berita harus dibuat lebih singkat, jelas, padat, dan juga mudah dipahami hanya lewat pendengaran. Karena pendengar radio tidak bisa mengulang informasi seperti membaca tulisan. Mereka menggunakan kata-katanya harus sederhana dan langsung ke inti informasi. Itulah kenapa penulisan berita radio harus menggunakan bahasa yang komunikatif dan tidak terlalu panjang. Pak Adi juga menjelaskan bahwa dalam membuat berita radio ada beberapa unsur penting yang harus diperhatikan, seperti kejelasan informasi, ketepatan data, serta cara membawa berita itu sendiri. Intonasi penyiar juga harus stabil supaya berita terdengar profesional dan mudah dipahami oleh pendengar. Beberapa kelompok kemudian diminta membacakan contoh berita radio yang sudah mereka buat. Jadi, kita tinggal melihat saja Pak Adi sedang mengecek satu persatu dari isi berita radio tersebut. Jadi, ada berita tentang pendidikan, sosial, lingkungan, dan juga informasi seputar masyarakat. Setelah itu, Pak Adi memberikan evaluasi dan masukan terhadap isi maupun cara penyampaian beritanya. Nah, menurut beliau, seorang penyiar berita radio harus terdengar tegas, jelas, tetapi tetap nyaman didengar. Jangan terlalu datar, tapi juga jangan terlalu berlebihan. Karena tugas penyiar berita adalah menyampaikan informasi dengan baik kepada masyarakat. Selain berita radio, Pak Adi juga mengecek tugas iklan layanan masyarakat dari setiap kelompok. Iklan layanan masyarakat sendiri merupakan jenis iklan yang bertujuan memberikan edukasi atau pesan positif kepada masyarakat, bukan untuk mencari keuntungan komersial, contohnya seperti iklan tentang menjaga kebersihan lingkungan, keselamatan, dan lain-lain, atau bahaya narkoba, pentingnya pendidikan, atau ajakan menjaga kesehatan. Dalam pembahasannya, Pak Adi menjelaskan bahwa iklan layanan masyarakat harus dibuat singkat tetapi memiliki pesan yang kuat. Selain itu, penggunaan bahasa juga harus mudah dipahami oleh kalangan masyarakat. By the way, kita bikin iklan layanan masyarakat itu tidak lebih dari 2 menit. Karena memang itu adalah salah satu ketentuan di dalam dunia radio. Kalau lebih dari 2 menit, itu jatuhnya adalah insert. Setiap kelompok sebelumnya sudah membuka naskah iklan layanan masyarakat mereka masing-masing. Ada yang mengambil tema kesehatan, pendidikan, hingga kesadaran sosial. Kemudian Pak Adi mengecek isi naskah tersebut satu persatu. Beliau memberikan masukan mengenai pemilihan kata, kejelasan pesan, serta bagaimana cara membuat iklan yang mampu menarik perhatian pendengar walaupun durasinya sangat singkat.
Karena dalam dunia radio, beberapa detik pertama sangat menentukan apakah pendengar akan tetap fokus mendengarkan atau malah mengganti channel. Tidak hanya itu, Pak Adi juga menjelaskan pentingnya penggunaan efek suara dan juga backsound dalam iklan layanan masyarakat. Menurut beliau, efek suara bisa membantu membangun suasana dan membuat pesan terasa lebih hidup di telinga pendengar. Suasana di kelas tadi cukup aktif karena mahasiswa juga ikut berdiskusi mengenai cara membuat berita radio yang baik dan bagaimana membuat iklan layanan masyarakat yang kreatif, tetapi tetap memiliki nilai edukasi. Dari perkuliahan hari ini, mahasiswa jadi belajar bahwa dunia radio bukan cuma soal menjadi penyiar saja, tetapi juga belajar menulis berita, membuat naskah iklan, membangun komunikasi dengan pendengar, dan menyampaikan pesan yang bermanfaat untuk masyarakat luas. Pertemuan kali ini juga membuat mahasiswa lebih memahami bagaimana proses kerja di dunia broadcaster yang memang dipelajari langsung, dipraktikkan secara nyata, dan di kelas. Udah gak kerasa kita sudah sampai di penghujung siaran hari ini. Semoga cerita tentang aktivitasnya perkuliahan produksi siaran radio tadi bisa menambah wawasan dan juga semangat kalian semua yang tertarik dengan dunia komunikasi dan juga penyiaran. Aku Andi Nesya Mazara pamit undur diri. Tetap semangat, terus berkarya, dan jangan takut buat menyampaikan suara terbaik kalian. 99,9 FM Vimas Radio, Love Life Love Music, teman terbaik kamu sepanjang waktu. Karena setiap cerita pasti selalu ada lagu yang menemani.